Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, pastor, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat sore dan selamat hari Minggu, Pastor. Yesaya, beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan memutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan diutus kepada bangsa-bangsa, yakni Taris, Paul, dan Nod. Mereka akan kuutus ke Mesir dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang lahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, maka kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku,
hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Makan di dalam kerajaan Allah. Selamat sore. Berjuang-juang. Shalom. Ada yang masih kepanasan? Kalau panas, simpan kertasnya. Karena semakin kamu kipas, semakin panas. Tapi kalau kau menikmati suasana panas itu, maka hatimu akan semakin adem, tenang, dan tidak akan panas lagi. Saudara-saudari yang terkasih, para suster, prater, postulan, adik-adik yang terkasih Areka, para pembimbing, pendamping Areka yang terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Adik-adik, siapa yang suruh kalian datang ke sini? Hah? Seluruh kena jenda. Pastor. Pastor siapa? Lalu aku kan? Pastor paroki. RK kamu jenda. Hah? Latih. Sia-sialah kamu datang dari kemarin sampai hari ini pulang tanpa ada bawa apapun. Live in artinya datang dan tinggal di sini, melihat apa yang terjadi, mengalami, dan sesudah itu kamu pulang melakukan apa yang sudah kamu lihat dan kamu alami di tempat ini. Apa yang sudah kamu alami di tempat ini bersama kemarin dengan para pastor paroki yang mengajak kalian tadi itu, pastor paroki dan suster Virgin dengan teman-teman. Tadi pagi datang lagi suster Catherine dengan teman-teman. Suster siapa minta maaf? Suster Agatha dengan teman-teman dan rombongan teman-teman kita dari Karya Murni. Datang dan melihat apa yang mereka buat. Adi saja kamu nina pastor adi godung muli lalit kaipe muli tetap bagi si sange lalit babandung muli jenda kumpul-kumpul lande-lande derbi ku idakin lande-lande muli godung datang dan melihat apa yang terjadi. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kegiatan untuk apa? Menumbuhkan semangat dan benih panggilan dalam diri adik-adik Areka yang berada di tengah keluarga. Maka temanya di sini adalah apa itu? Keluarga sumber panggilan. Mengerti kalimat itu? Gawat. Keluarga sumber panggilan artinya tinggal supaya melihat, mengikuti ritme, mengikuti aturan hidup yang dialami itu, maka kamu bisa mengalami bagaimana tahu, oh beginilah kalau menjadi calon pastor akan menjadi pastor, beginilah menjadi calon suster akan menjadi suster, dan seterusnya. Dan semuanya itu berawal dari keluarga.
Di dalam ajaran gereja juga dikatakan bahwa keluarga itu adalah gereja yang pertama dan utama, gereja kecil, gereja mini. Dari sana kita mengenal iman, mengenal segalanya itu dari keluarga. Sekarang saya mau bertanya kepada adik-adik, mana yang stasi buntu? Melengah buntu kena? Cerah dengar? Lengah buntu? Oke. Pertanyaannya, ulah biar. Pertanyaannya adalah, siapa di antara mereka yang berasal dari stasi buntu yang sering ada makan bersama di keluarga? Gak ada. Jadi kemana makan? Makan di jalan. Makan berjalan. Stasi Delengkerat. Ada Delengkerat? Ujung Doni. Ada? Gak ada. Jo. Oh, 20 orang. 2 orang. Pernah ada makan bersama di rumah, di keluarga? Saat kapan? Saat malam. Saat malam. Oke. Stasi Talapeta. Stasi Talapeta. Oh, ada sada motor dari Kuidah lewat. Stasi Talapeta. Siapa yang di tengah keluarga sering kali makan bersama? Ada yang lagi? Ada. Oke. Untuk semua, siapa di antara para mereka yang hadir di sini yang sering ada makan bersama dengan keluarga paling tidak sekali dalam satu hari? Ya, baik, terima kasih. Dari 5.000 orang yang ada, sekitar 50 orang yang ada kesempatan makan bersama. Memang budaya kalak karo, ras budaya kalak bata, lalit manras kecuali di pesta, kecuali ke rumah makan. Adilang bagi si handai makan berjalan nina. Artinya ise melihe leven kaman. Betul? Itu yang salah. Mengapa salah? Karena kalau tidak ada kebiasaan makan bersama, tidak ada kesempatan doa bersama. Karena saya yakin yang makan berjalan tadi ada yang buat nakan pedok, lupa air toto. Gue pasti lupa air toto. Jadi kalau ada kesempatan makan bersama, apa yang dibuat? Ada doa bersama diawali. Lalu ketika di dalam saat makan bersama ada juga kesempatan berbagi. Apa yang dibagi? Ikannya, sayurnya, nakannya, semuanya dibagi. Sambalnya dibagi. Lalu dalam makan bersama itu selain doa, membagi rasa dengan apa yang ada juga kesempatan untuk bercerita, sharing. Cerita, bapak tanya anaknya, enggak sekolah dundai nakku? Ya. Jadi ada kesempatan itu. Tapi kalau makan sendiri-sendiri, tidak pernah mendapat teguran, tidak pernah mendapat diingatkan, tidak pernah mengingat bahwa masih ada di belakang belum makan dan belum dapat bagian. Yang penting aku besur. Maka yang datang makan belakangan, lanai di KIP. Mak jagulen, nandu cena, like, lanai li. Tangis. Karena apa? Yang makan pertama tadi sudah menghabiskan semuanya. Yang penting besur. Besur.
Jadi bagaimana mau menciptakan ini keluarga sebagai sumber panggilan, adibas keluarga pelolit kesempatan makan bersama, ras doa bersama, tidak ada. Maka sampai hari ini 3 Juhat belum ada yang menjadi pastor dari stasi-stasi ini, belum. Ada juga yang masuk seminari, tapi kelas 1, kelas 2 muli. Karena latahan makan bersama, latahan berbagi, latahan ertoko. Banyak seperti itu. Banyak dulu saya kenal, dari saya postulan banyak yang masuk seminari. Waktu kami postulan frater juga ada juga berapa orang karo. Latahan saja, berbangkai, maunya mau sendiri. Karena salah satu didikan orang karo, orang Batak yang salah adalah, selain tadi soal makan bersama tadi, satu lagi adalah pendidikannya supaya orang tua tidak terganggu. Sidik-sidik beri sen jajan, pendidikan tidak akan jalan. Padahal tadi dikatakan oleh bacaan kedua tadi bahwa, saya baca dulu, saya lupa tadi. Janganlah kamu lupakan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anak, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Tuhan itu ada dalam diri orang tuamu. Tapi apa? Dicubit sedikit, dipukul sedikit, guling-guling sampai ke pasar. Maka gelah orang tua tidak repot. Iya kan, nana sen, lawas iya, go kerireh ka iya, mak sen, kan sen keribu dan laki-laki. Itu juga salah. Maka kemarin sampai hari ini ada kegiatan dari paroki. Jadi bukan karena disuruh pastor paroki ya. Jadi ubah itu, ubah dalam pikiranmu bahwa saya datang ke sini bukan karena perkara disuruh pastor paroki, tapi saya ingin mau belajar supaya berubah. Jadi datang ke sini mulai dari kemarin sampai hari ini, paling tidak pulang dari sini harus bawa sesuatu untuk mengubah hidupmu menjadi anak yang baik. Kalau saya di tengah-tengah umat, seringkali orang bercerita, iya kami pas rumah tulu kalangan tapi iya mesrah naring nuruh seanak andai gelah cuci piring ka entah terkait nak ya cemai lebih. Siapa seperti itu? Siapa? Bertobat ya, bertobatlah, bertobat. Tahu bertobat apa itu? Hah? Berubah, perbaiki itu. Kalau sudah disuruh bergerak, oke siap mak, berangkat. Jangan dulu harus sen, jangan. Tapi dengan sendirinya bergerak untuk melakukan itu. Maka dari situlah akan tumbuh iman dan seterusnya. Kalau memang suatu waktu Tuhan akan mengetuk hati kita untuk dipanggil menjadi pelayannya, kita siap. Dalam bacaan pertama tadi Allah mengatakan, memerintahkan kepada orang-orang yang dihunjuknya itu supaya mereka pergi kepada bangsa-bangsa itu, ceritakanlah kemuliaanku. Jadi siapa mau pergi? Suster, ini berapa suster di sini? Pastor, saya sendiri rambut sudah putih kan, gue tua nak. Jadi suatu waktu dari kalian ini tidak ada yang menggantikan. Kalian elit mewartakan kemuliaan Allahmu segala bangsa. Paling tidak udah lenggerak, buntu, karya jaya, talap petasi, mada-mada dan seterusnya. Adik kamu langgi terpanggil menjadi pelayan bas gereja. Pernah suatu waktu membuat aksi panggilan. Ini kan salah satu bentuk aksi panggilan juga. Para suster mungkin menari, gitu kan, para suster menari kan. Nah, jadi jangan hanya lihat tariannya,
lihatlah apa mereka buat dan lihatlah kehidupan mereka. Suatu waktu menjadi saya juga suatu waktu menari seperti itu. Menari untuk Tuhan itu indah. Suatu waktu ada kegiatan seperti ini, seorang frater kita buat aksi panggilan. Frater itu dari lantas mengatakan, untuk apa aksi panggilan? Tiap hari Tuhan memanggil kamu, tetapi kamu yang tuli menutup telingamu untuk mendengarkan suara panggilan Tuhan itu. Tadi saya mendengar bocoran. Saya dari jauh saya pantau, tahunya saya apa kegiatannya di sini. Ada bocoran. Kemarin ditanya siapa yang menjadi pastor? Yang angkat tangan paling sedikit berapa? 10 orang, Sister? Sampai 10 atau hanya 2 orang? Siapa yang mau menjadi pastor? Gak ada, bahkan gak ada. Siapa yang menjadi polisi? Oh, seperti sudah berkurang dari yang diceritakan kepada saya. Berarti kalian lagi bertanya mau jadi apakah saya ini? Jadi tukang botot? Tukang brondol? Jadi setiap hari itu adik-adik yang terkasih, Tuhan itu memanggil kita. Oh kamsi anu marilah, kamsi anu datanglah, ikutilah aku. Tadi dari cerita itu ada yang mengatakan, mengapa kau tidak menjadi pastor? Adekku empo katanya. Oh, aku mau menikah katanya. Masih kecil sudah pikirkan menikah. Kau pikir enak? Enggak enak. Susah hidup menikah. Harus kerja mati-matian dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Wajah keriput. Kenapa? Harus pikirkan anak makan, istri makan, jajan anak. Dari pasar happy, kemana saja enjoy, suka-suka. Ada aturannya. Maka tadi dikatakan banyak yang menjadi polisi. Lalu saya katakan, justru yang bercita jadi polisi suatu waktu tidak akan jadi itu. Jadi tukang botot semua ini, tukang botot. Karena apa? Hidupnya saja tidak teratur menjadi polisi. Tidak. Berdoa saja malas, mana bisa tahan jadi polisi? Tidak. Sikit-sikit nangis, mana bisa tahan suruh pusat? Ini nggak ada jadi ini. Tukang brondol, oke ini sebut tukang brondol. Jadi adik-adik yang terkasih, sekarang ini bertanya dalam hatimu, saya mau jadi apa nanti? Mau jadi apa saya nanti? Dengan kegiatan ini, apakah mulai dari kemarin itu ada kegiatan doa, ada kegiatan masukan-masukan renungan, sharing dan sebagainya? Adakah sesuatu yang bisa dibawa pulang? Ada? Apa itu? Coba yang di belakang. Usah takut. Berdiri, Papa. Mari. Anak Tuhan itu tidak boleh takut. Gak ada pistol ini loh. Ada tadi apa yang mau bawa pulang dari sini? Iman. Iman ginting. Elit merenda prater gelar iman ginting. Bukan yang siapa? Iman kepada Tuhan. Oh, iman kepada Tuhan loh. Jadi harus tanamkan dalam diri. Ya harus berimanlah kita, baru kita mulai mengenal Tuhan. Dari sana nanti kita juga mendengarkan panggilan Tuhan itu. Maka seperti dikatakan dalam bacaan Injil tadi, hari ini, bacaan Injil dalam minggu biasa ke-21 hari ini mengajarkan 3 hal untuk kita yang harus kita renungkan. Yang pertama, kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Rupanya
Katanya kalau kita mau menuju kerajaan surga itu pintunya itu sempit. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk melewati itu, tidak mungkin. Jadi bagaimana kita berjuang untuk itu? Iman tadi dikatakan harus memiliki iman kepada Tuhan lah. Nah, iman kepada Tuhan itu yang harus kita miliki supaya kita bisa sampai kepada pintu kerajaan surga yang sempit itu. Tapi bagaimana harus mengembangkan iman itu? Adik-adik, tidak selesai dengan dibaptis, tidak selesai dengan menerima krisma, tidak juga selesai dengan menerima sakramen komuni pertama dan sakramen ekaristi setiap kali kita merayakannya. Tidak. Dikatakan tadi, kita harus berjuang tanpa lelah untuk menggapai pintu kerajaan surga yang sempit itu. Apa itu? Tunjukkanlah iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau disuruh orang tua, jangan melawan. Siapa yang sering kali melawan mamanya? Oh, hancur pastor paroki. Maka karena pastor paroki tahu kamu semua suka melawan orang tuamu, maka dipanggillah kalian ke sini. Gara-gara itu maka dipanggil, kena panggilan kalian semua kan? Baru ketahuan rupanya. Maka sesudah pulang dari sini, jangan lagi melawan orang tuamu. Amin. Mau? Survei akan membuktikan. Saya akan cek di tengah keluarga, bagaimana anakmu hari itu, sudah ada perubahannya? Kalau orang tua mengatakan puji Tuhan, berarti ada perubahan. Tapi kalau dia menjawab mengatakan iya, adik katakan melebet iya, kayak iya, ini makin parah nih, gawat. Enggak gawat. Jadi pulang dari sini, tunjukkanlah imanmu itu dengan berubah, tidak lagi melawan perintah orang tua, karena orang tua itu gambaran Allah yang kelihatan di dunia ini. Sesamamu itu juga gambaran Allah. Kamu sendiri juga adalah gambaran Allah yang kelihatan di sini. Maka kalau anak-anak Allah itu berarti harus melakukan hal-hal yang hal-hal yang baik. Tapi lama perban di bibir saja baik. Dilakukan, dilaksanakan, baru iman itu ada buktinya. Kalau tidak nanti seperti Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kamu semua ini walaupun manusia hidup tapi mati. Mati kenapa? Imannya tidak tumbuh. Mati. Jadi harus dikembangkan iman itu. Maka dengan demikian kita akan berjuang untuk menggapai pintu yang sempit itu. Yang kedua, kalau kita tidak berjuang, maka pintu kerajaan itu akan tertutup bagi kita. Dikatakan dalam Injil tadi, ketika kita terlambat datang menggapai Tuhan itu karena kita tidak setia kepadanya, iman kita itu kacau. Maka ketika pintu tertutup datang kamu ketok, ise, aku Tuhan. Dari mana kamu? Aku nggak kenal kamu, katanya. Iya, kami sudah dibaptis Tuhan. Kami sudah mengajari kami di depan pastor Prowi, kami datang. Kami sudah terima sakramen komuni krisma. Aku tidak mengenal kamu. Tuhan mengatakan demikian. Godung anandai. Pintu tertutup. Siapa yang sering kali pulang ke rumah orang tuanya sudah tutup pintu karena terlambat pulang? Dari mana kamu kecil? Jenari kamu maka tutup pintu Bapak Rasnande. Pasar. Oh, pesta main-main. Dari mana? Oh, dari tempat main-main. Jadi ingat, main-main ada batasnya.
ada waktu untuk bantu orang tua, cuci piring, bereskan rumah dan sebagainya, supaya ada kesempatan untuk itu. Lalu yang ketiga adalah kalau orang yang mempertahankan imannya, setia kepada Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan tadi, orang-orang dari utara dan selatan, timur dan barat, orang-orang dari Delenggerat, Buntu, Tanjung Raja, Tanjung Timur, Duri Tinggung sampai ke Rumah Deleng, sampai ke Talapetasi Madamada, mereka akan masuk, dipersilahkan untuk mengikuti sukacita di dalam kerajaan surga. Kalau kamu setia melakukan itu dalam kehidupanmu. Adik-adik yang terkasih, sudah capek? Sudah capek pulang? Hah? Belum. Jadi mari adik-adik yang terkasih, kita di sini 1-2 hari ini diingatkan kembali supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga, yang membiasakan diri untuk taat, disiplin, memiliki daya juang, mulai mandiri, belajar untuk mandiri. Maka di sana kita akan juga setia untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bang Niko sudah ngantuk. Jangan kalian lihat ke sini. Dan di sini lebih ganteng dari Bang Niko. Maka saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, marilah dengan perayaan hari ini, dari kemarin sampai hari ini, paling tidak kita sudah melihat, datang dan melihat apa yang terjadi. Paling tidak dengan kebiasaan yang kamu sudah alami 1-2 hari ini, kamu bawa pulang ke rumah, mengajarkan itu kepada orang tua. Kalau bapaknya sering tinggal di kedai, panggil, Pak, mulih Pak, jaman. Kalau enggak, bapakku itu kenyang sendiri di kedai pun, Pak Man, lagi lihe, berbangkai yang man leben pas kedai. Maka panggil untuk makan bersama di rumah, doa bersama, maka di sanalah tumbuh benih panggilan itu. Tidak harus dipanggil menjadi pastor, itu akan terjadi kalau memang sungguh-sungguh Tuhan berkarya, tidak ada satupun yang menolak. Tetapi paling tidak kita dipanggil untuk menjadi orang Katolik yang baik. Adilang, ulah rubat, lu rubat, belang dengan dia, geser kamu, lalak kemelengket pe ada di beru samping dua. Paling tidak menjadi orang Katolik yang baik. Menjadi orang Katolik yang baik itu apa? Taat dalam hidup menggereja. Hari Minggu ke gereja, ulang bagi si gundari, pastor frustasi dari jelma, loli, kosong. Karena apa? Karena hanya merasa saya sudah dibaptis, saya sudah jadi Katolik. Ku gereja selodali. Maka apa? Kosong gereja sering kali, umatnya sedikit. Maka kamu inilah yang harus menggantikan mereka. Situasi yang sudah seperti itu diperbaiki dengan kehadiran kamu. Tadi saya ke Simadamada jam 9 juga, di sana belum ada orang. Saya mulai pertama itu hanya mungkin 5-6 orang tanpa lagu, misa, selama misa cuma 1 lagu persembahan, karena nggak ada orang. Talapetasi stasi besar hanya 30 orang. Kamulah yang nanti memperbaiki situasi. Maka jadilah orang Katolik yang baik. Tidak hanya dengan baptisan, krisma, lalu sakramen komuni pertama sudah selesai, tidak. Tapi sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan imanmu dengan menerima sakramen-sakramen itu. Maka kita akan menggapai kerajaan surga yang disediakan bagi kita. Terakhir, karena kalian sudah bosan lihat saya, terakhir saya mau bertanya, untuk yang
Mereka yang perempuan, siapa yang mau cita-citanya akan menjadi suster? Satu, dua, tiga, empat. Dilaki-laki jadi suster nak. Oh, terigan. Terigan ini. Oh, gitu itu. Ya, ada sekitar belasan orang. Kami doakan supaya suatu waktu sungguh-sungguh cita-citamu itu memang betul-betul terjadi. Karena apa? Seringkali masih seperti ini mau besok-besok dilirik orang cicit. Menjadi suster. Elah, aku lenai katanya. Tapi kalau memang kamu sudah mau, itulah, tingkatkanlah itu dengan dekat dengan Tuhan, mulai berdoa, belajar, siapkan diri untuk itu. Yakinlah kalau memang sungguh-sungguh panggilan itu berasal dari Tuhan, sekalipun di depan itu cowok ganteng kalipun lebih ganteng dari saya kok, pasti kamu tidak akan sedikit pun tergiur. Tapi ingat, kita jadi suster harus berhadapan dengan orang-orang ganteng, baru kita juga teruji iman itu. Kalau tidak, kalau berhadapan dengan yang jelek, tapi bukan itu. Semua ciptaan itu sama. Artinya bahwa kalau sudah ada benih panggilan itu dipupuk, dipelihara dan dirawat. Kami doakan, kita berdoa bersama, mudah-mudahan suatu waktu sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Yang laki-laki, ginting, bisa angkat tangan jadi suster. Yang laki-laki siapa yang bercita-cita nanti waktu menjadi pastor atau peratir atau bruder? Hanya satu orang. Itu pun masih ragu dia, karena gini dia. Tarigan dari lingkungan 4, 3 Johar, ya kan? Nah, saya kenal. Kita doakan supaya suatu waktu menjadi. Yang lainnya apa? Saya doakan supaya menjadi tukang botok. Dari wajah-wajah seperti ini, sudah kupastikan kalau nggak tukang botok, tukang dodos ini semua ini, tukang dodos. Adalah tukang dodos, tukang langsir getah, bau. Baik, adik-adik yang terkasih, semua itu adalah motivasi untukmu suatu waktu menjadi apapun. Intinya saya katakan tadi, jadilah orang Katolik yang baik, menjadi anak-anak Allah yang baik. Maka di sanalah kita sama-sama berjuang untuk mengembangkan kerajaan Allah ini, mewartakan kemuliaan Allah ini sampai kemanapun dengan perilaku dan cara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari, adik-adik supaya senantiasa mendapatkan rahmat dan berkat-Nya, dan Allah memberkati niat, harapan dan cita-citamu. Amin. Bagi mereka yang dibebani tanggung jawab dalam gereja, semoga Bapa melimpahkan semangat pelayanan kepada mereka yang dibebani tanggung jawab dalam gerejanya, agar jangan merasa dirinya lebih dari yang lain. Marilah kita
rasa rendah diri. Semoga Bapa membimbing mereka yang tercekam rasa rendah diri agar menempatkan dirinya dalam kegiatan bersama sesamanya. Marilah kita mohon. Bagi semua yang berada di sini, semoga Bapa menjauhkan dari kita sikap menganggap rendah mereka yang tidak seiman dengan kita, tetapi sebaliknya tanamkanlah dalam diri kita pengertian bahwa kerajaan surga terbuka bagi siapapun yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ada di paroki Sangga Katarina Tiga Johar ini. Kiranya Engkau dampingi